Assalamualaikum teman-teman, welcome back my YouTube channel. Salam dari aku, Bella. Oke guys, kali ini aku kedatangan tamu lagi. Silakan perkenalkan namanya. Spesial banget ya penyambutannya di kamar, sangat cantik. Nur Baiti, panggil aja Nur atau Baiti, ya jangan panggil Mak gitu kan. Jangan panggil Mak pokoknya. Anak di luhur. Di luhur banget guys. Broadcasting dong. Mau jadi apa? Jadi tukang kamera aja lah, kabel. Jadi di sini dia mau ceritain tentang kisah hidupnya selama 4 tahun ke belakang. 4 tahun ya? 2 tahun dong. Oh 2 tahun. 2 tahun. Jadi dia mau cerita, kita bakal nyimak ceritanya dia yang penuh motivasi, yang penuh kesedihan tapi tetap harus bangkit. Dan pokoknya ikutin aja ya. See you. Oke, Nur. Nur itu tadi sempat cerita sama gue, dia dari keluarga broken home. Iya banget. Jadi itu dia mau ceritain gimana sih rasanya jadi anak broken home. Silakan. Jadi oke, gue mau ceritain kenapa gue sih broken home. Pertama, dulu tuh kehidupan gue emang enak banget kan ya, keluarga gue lengkap segala macem. Itu di sekitar tahun 2014, gue kelas 2 SMK, nyokap gue tuh kerja di salah satu distribusi jahit atau pabrik jahit ya kan. Dia ketemu sama cowok. Gue bukan membawa suku ataupun apa, bukan berarti semua orang itu jahat. Dia dari Palembang, makan. Kalau supir taksi, lama-lama nyokap gue jadi kecantol-kecantol. Entah kayak gimana, tiba-tiba ya udah kayak mulai berkurang rasa keharmonisan di keluarga gue mulai ngerasain yang namanya berantem di depan orang tua gue berantem. Ya udah, gue kayak dia cuma ngatin oh gini, ntar berantem reda lagi, ntar 2 hari berantem lagi kayak gitu. Jadi terus 2014 itu panjang ceritanya, orang tua berantem parah. Gue ke rumah bokap gue di Tangerang ya, ke rumah orang tua bokap gue di Tangerang. Di situ nyokap gue nangisnya air mata buaya. Gue tahu banget di situ tuh nyokap gue udah mulai berubah, katanya sih dipelet atau apa. Gue nggak mau sujud sama orang gitu kan ya, mungkin ya udahlah jalannya orang tua gue pisah, cuma nggak ada pakai kata cerai, udah pisah gitu aja. Gue ikut ke nyokap. Di saat itu juga sedih lah rasanya. Gue nggak mau yang namanya pilih kasih sayang. Gue mau ke bokap gue mau ke nyokap gue, tapi gue nggak boleh ketemu sama bokap gue. Oh jadi suruh milih gitu ya? Suruh milih mau nyokap atau bokap. Gue bilang gue nggak bisa milih dua-duanya dong gitu kan. Satu hal gue pengen nangis kan. Satu hal yang gue inget, perkataan bokap gue ketika keluar dari rumah gue. Kan bokap gue tinggal di rumah orang tua gue, tinggal di rumah nyokap gue, orang tua nyokap gue lah. Itu dia terus maafin bapak nggak bisa jadi orang tua yang baik buat kamu. Aku mau nangis tau, nggak bisa jadi orang tua yang baik. Pesan bokap gue cuma satu, jadi orang yang positif, jadi cewek yang kuat. Apapun yang lu hadepin di luar sana itu belum seberapa, perjalanan lu masih panjang banget itu sih. Dan gue lulus tahun 2015, di tahun 2017 itu paling parah banget. Yes. Ini baru sedikit ya, tapi udah mengandung bawang goreng. Paling itu sih tahun 2017 itu gue mencoba, itu gue di usia berapa ya, 19 apa 20 tahun. Bayangin di umur 20 tahun gue punya impian pengen ke Korea. Bukan kalau yang lain kan Korea, aku pengen ketemu opa gue pengen ketemu idol gue lah, Lee Min Ho segala macem. Cuma gue ke Korea itu gue pengen yang namanya
kerja di stasiun TV, gue jadi produser film. Gue pengen nunjukin ke orang tua gue kalau gue bisa, gue anak broken home, gue bisa raih impian gue, raih tujuan hidup gue. Di tahun 2017 itu gue masuk ke dunia malam. Dan di dunia malam tuh gue ada kanal rokok, kanal mabok segala macam. Gue kerja jadi LC. Di LC itu gue minum berbotol-botol cuma demi dapetin duit tip ya nggak seberapa, 500.000, 800.000 lumayan gitu kan. Di situ emang gue mikir kayak gue dosa banget gitu kan. Gue rela badan gue sakit, gue rela apapun yang gue alami sakit. Gue nggak peduli mau gue ditampar sama tamu, gue mau ditabuk sama tamu, gue mau diomelin sama mami itu kan yang kayak apa sih maksudnya, yang kayak ketuanya gitulah, ketua yang angkut cewek gitulah. Akhirnya pernah ada yang nawarin gue berapa ya, itu gue nggak mau nyebutin dia kerja di mana, bapak lah, separuh bayar, paling sih 40 tahun lah umurnya. Dia nawarin gue di 30 juta lebih, gue disuruh ngelepas keterangan gue, cuma gue bilang enggak, ini buat suami gue nggak mau. Sejak jeleknya gue, seharamnya kerjaan gue, itu kan kerjanya haram segala macam kan. Yang penting yang bawah, yang maksudnya keperonan gue itu buat suami gue. Nah di situ di 2017 gue udah mulai sadar segala macam. Selama setahun gue ngejalanin itu, sakitnya luar biasa. Gue yang tadinya pakaian gue rapet ya kan, terus gue mulai kayak pakaiannya kebuka lebar, pakai kemben, pakai apa aja gitu kan. Gue tetap kayak udahlah biarin ya Allah, moga-moga halal gitu kan, biarpun kerjaan gue haram, penting ini duitnya halal. Mungkin kalau itu mah haram kerjanya gitu, dibiarin aja gitu kan. Yang penting udah nggak tahu lagi harus kayak gimana. Nggak tahu lagi karena broken home gue tahun 2014 2017 nya gue udah mulai bandel karena kan udah lulus sekolah juga, jadi gue bisa bebas nekat juga sih gitu. Jadi nggak ngeganggu sekolah. Nggak ngeganggu sekolahan gue malah pendiam sih, lebih tertutup sih semenjak broken home gitu kan. 2014 teman-teman gue aneh kayak, kok lebih diem, lu kenapa gitu. Nggak apa-apa, nilai gue turun. Terus gue juga kalau ngeliat orang berantem gue lari. Gue pernah liat orang berantem gue begini. Udah biasa ngeliat langsung. Udah biasa. Bahkan kalau orang tua gue berantem, bawanya bukan bawa barang, bawa pisau sama golok. Berantem berdua. Oke, ya ampun, ini orang mau debus kali ya. Gue kita mau debus karena gue anaknya lawak. Oh debus ya gitu. Walaupun gue agak-agak nangis, cengeng. Kayak ya pasti sakit lah. Cuman kita nggak bisa ngasih kesedihan itu semuanya ya kan. Gue nggak mau nunjukin sih. Kayak temen-temen gue tuh kenal gue, gila positif banget sih lu, lawak banget. Iya pak, lawak pak kita mah. Iya ya nggak tahu ya dirasain. Gak tahu dah lo pedih. Iya begitu. Bawang diiris-iris udah tipis, udah ini makin tipis. Nah itu tadi cerita dari anak seorang broken home yang punya cita-cita yang tinggi dan nggak pernah putus asa. Jadi apa aja dilakuin, nggak kayak hidup itu nggak tentang putus asa gitu ya. Jadi dia masih punya cita-cita yang tinggi, terus masih semangat sama hidupnya, masih yang tadi lawak dijadiin keseruan, kesedihannya. Padahal mah mereka yang ngelihat dia sangat tegar, padahal di hatinya tuh Bener. menyimpan sebuah lubuk kesedihan, tapi nggak dia tunjukin. Terus gue juga sempet tadi diceritain udah broken home, terus percintaannya sempet gagal juga. Gue juga bingung kenapa sih tuh pasti selalu hidup udah broken home, udah pasti gagal percintaannya, pasti ada lagi kehidupannya lebih makin hancur. Padahal mah kita selalu pengen hidup bahagia, cuman kayak sempurna. Kayak negeri dongeng lah. Kalau Putri ketemu pangeran bahagia udah, susah didapetinnya. Cuma di TV-TV nggak sih? Iya, karena kehidupan bahagia itu ya nggak semuanya bahagia ya kan. Nah setelah dia berjuang jadi anak broken home, dia juga sempet merasakan kegagalan di percintaannya. Silakan diceritakan lagi. Gagal percintaan ya Bu, padahal rumah tangga. Jadi di 2019
itu gue kerja waktu itu di salah satu mall Jakarta Barat, Grogol, CL lah, gue tukang parkir. Gue ketemu sama satu cowok, sebenarnya sih ya gimana, tukang parkir kan karena sama anak karyawan dalam ya udah papasan aja lewat gitu, kan sapa, oh iya kenal gini. Di bulan Maret 2019 itu detik-detik dimana ada seorang pria mau sama gue, dia mau serius sama gue tanpa pacaran, dia mau ada niat nikah sama gue. Udah yuk nikah gitu kan. Gak oleh sempet ragu kayak, lu kan nggak pacaran, lu kan nggak kenal, cuma karena gue sholat ya kan segala macam, tahajud lah, istikharah, ya Allah kalau emang dia yang terbaik, berikan yang terbaik buatlah hidup rumah tangga gue lebih bahagia dibanding rumah tangga orang tua sendiri gitu kan. Akhirnya tuh lancar bulan Maret April lancar. Pas puasa bulan Mei, kan gue nikah bulan Agustus kan, akad nikahnya sama kalau kata orang Betawi apa sih, hari rayanya pernikahannya gitu kan, resepsi kok lebaran lebaran itu di bulan Mei puasa banget gue baru tahu kalau dia bad boy banget. Bad boynya itu kenapa dia nggak pernah yang namanya menghargai gue, dia selalu mau fokus sama game ML. Makanya gue sampai sekarang trauma sama cowok main ML. Gue nggak hati-hati banget ya sama Mobile Legend. Gue pernah ditinggalin juga gara-gara Mobile Legend. Gue sumpah kalau mau cowok Mobile Legend tuh kayak gitu. Boleh main game, tapi tuh ingat sama waktu gitu. Kok nggak sih? Iya, ingat sama waktu, ingat yang nggak ingat waktu juga sih, masa ingat waktu. Iya, lu ingat lu punya kerjaan, lu punya orang tua, lu punya ibaratnya kalau lu kuliah, lu ingat lah lu punya cita-cita di kuliah sendiri. Lu kuliah tapi hobi lu main game, ya buat apa? Saya sayang orang tua, kasihan ngebiayain. Nah, kalau nggak misalkan lu kerja, ya ampun gue hobinya main game, gue kerja tapi kuliah gue kayak gini, jangan seimbangin antara kuliah sama kerjaan sama kehidupan. Ya kalau bisa main game itu secukupnya aja. Kayak lu lagi bosen ya karena lu lagi capek sama kerjaan sama ini, jangan dijadikan prioritas kecuali emang lu gamers gitu yang bisa mendapatkan uang dari games itu. Kayak YouTube kayak bermanfaat. Kalau ini kan nggak ada manfaatnya main ML. Nah, terus sebulan gue mau nikah, di situ gue berantem hebat. Pertama dia gue bukan masalah nominal lamaran yang dibawa ya, gue nggak pernah mau mempermasalahkan itu. Gue beli tempat tidur, dia ngeliat dong secara dari foto lah gitu kan sama gue, ngerekam video gitu kan, nih udah peduli bang, aku panggil abang karena Betawi kan manggil abang. Terus akhirnya aku jelek banget gitu, berapa harganya gitu, gue bilang 10k lah gitu. Lo kok 10k jelek banget gitu kan, ganti gak bisa, udah beli masa minta ditukar. Oke lah, gue masih sabar. Undangan juga pernah nggak sih ngerasain, gue masih mending dilemparin makalah gue gagal sama dosen ketimbang sama calon suami gue. Undangan cuma bukan salah nama, jadi tuh nama samarannya dia ditaruh di depan, atau kan namanya Amir. Bodo amat, gue mah nggak mau ngeblur tanpa sensor ini YouTube. Gue nggak mau sensor. Terus namanya kan dia Tope, ya kan, Tope segala macem di undangan itu. Ya salah gue juga gitu kan, maksudnya nggak ada konfirmasi ke dianya, cuma seenggaknya ya udahlah, orang udah jadi undangan. Undangan tuh pure 3,7 pakai duit parkir gue gajian waktu itu. Alhamdulillah sih gue gajian dapat 4,8 kan, parkir kan gede banget lemburannya sama tipnya segala macam. Itu gue bilang 3,7, gue bela-belain, gue beli undangan, gue langsung ini. Pas gue kasih ke dia apa ngomongnya, lo kok bego banget sih, ini undangan salah tahu. Gue seumur hidup gue itu pakai duit lu, pakai duit gue. Dan dia bilang apa, dia bilang apa, yaudah lu dapat undangannya, ulang. Walaupun tuh tangga gue yang nyetak undangan, gue ngulang ya gue bayar lagi dong. Walaupun cuma 50%, seenggaknya gila gue bayar lagi. Duitnya dari mana? Oke, itu satu. Yang kedua, dia ngajakin gue ke Monas. Gue pikir pakai uang dia gitu kan, seenggaknya ya dia
gue bukannya matre ataupun apa, dia ngajakin gue, dia kan udah calon suami gue udah calon istrinya dia. Beli minuman yang itu kan pakai uang gue segala macam, padahal dia alasannya di gue gocap nggak usah dikembaliin gitu kan, padahal kasir tuh bilang ada kok kita kembaliannya. Oh ya udah, pakai duit gue, sampai parkir pun 2.000 itu gue nggak ada omongan dari awal. Kalau emang gue bukannya perhitungan, kalau emang dari awal dia mau pakai duit gue dulu, bilang gitu kan, jangan kayak ngedadak. Sekarang kan tuh gila, gue itu tip gue 70.000 buat gue besok karena gue belum gajian, itu gue belum gajian. Iya buat inilah. Iya buat gue makan, yang seenggaknya makan lah, buat jajan, naik gojek ataupun apa gitu kan. Terus di hari apa ya, nah masalah palang pintu. Palang pintu, dia mau pakai palang pintu nih, harganya 2,5, tapi yang disuruh bayar gue. Tapi maksudnya uang lamaran dia tuh buat apa? Ya buat kayak buat masak-masak doang kan, segala macam. Itu juga gue nombokin berapa puluh juta. Ya kan udah gitu dia mau pakai palang pintu, tapi pakai duit gue. Nalar dong, nggak bilang kok duit gue gitu kan. Ya kan dia mau pakai palang pintu lu ya. Kalau gue sadarin dong, gue di sini kan nggak mungkin anak kecil ya kan. Ya udah, kalau nggak ada uang nggak apa-apa, nggak usah pakai palang pintu. Dia ngomongin pak, gue nggak mau, gue orang Betawi asli, gue harus pakai palang pintu gitu kan. Terus gue mau dibilang apa kayak gitu, masa iya gue asli orang Betawi dari kampung Rawa, dari kampung Curug, oh gue nggak ada palang pintu. Kalau enggak nggak apa-apa, tetangga gue juga teman-teman gue nikah orang Betawi udah pakai palang pintu bebas gitu kan. Tapi dia bukan syarat nikah, tetap kekeh pakai palang pintu. Oke. 2 hari kemudian kita fitting baju sama keluarga gue. Drama apa lagi nih? Komplain lagi baju kan yang namanya fitting itu ya satu ukuran dong, nggak mungkin dari SL, XL, M segala macem lah, enak banget gitu kan. Itu satu ukuran. Dia bilang ini kok satu ukuran sih, nggak ada yang ukuran M, S sama XL, nggak ada, mau ukurannya segitu doang gitu kan. Ya udah, gue di situ sama keluarga gue malu dong, bukan malu sih, kayak aduh ya astaga, baju aja pakai komplain gitu kan. Udah berjalan, dah besoknya nih gue mau nikah gitu kan. Nikah gue awalnya bahagia banget, gue ada kayak sudah bom pikiran jelek, nggak usah lu mau ngejalin namanya rumah tangga, lu bakalan jadi ibu, lu bakalan jadi istri gitu kan. Gue nikah, oke, awalnya berjalan lancar. Ketika gue nangis, yang paling nangisnya tuh bokap gue ada di situ sama nyokap gue, datang berdua. Bokap gue bilang sama mantan suami gue itu, Amir, jagain si Nur ya, Nur anaknya pernah broken home gitu kan, efek dari orang tua gitu kan, jangan disakitin gitu, kalau mau sakitin aja saya tapi jangan sakitin anak saya ya gitu. Dia anak pertama dan terakhir anak saya, anak satu-satunya, anak yang paling saya banggain. Dia walaupun gak bisa masak, dia pasti jadi yang terbaik gitu kan, ngelakuin hal yang terbaik gitu. Itu udah kayak gitu. Yang paling kagetnya ketika ganti baju, pakai baju kan baju putih, pakai baju adat Betawi dong, yang warna merah. Terus akhirnya di situ dia marah-marah, bukan marah sih, kayak komplain ke tukang riasnya, kok topinya gede banget, bajunya gede banget, bajunya gede banget, kan kemarin udah bilang emang satu ukuran, gak ada. Terus bisik-bisik, mungkin sih mantan suami gue nggak dengar ya, tukang makeupnya bilang gini, kayaknya tukang makeup emang bukan ngedoain sih, omongannya udah terkabul. Kayaknya kalau kayak gini sih nggak bakal bertahan lama. Coba deh ingat ucapan saya, nggak bakal bertahan lama. Soalnya ketahuan banget calon suami kamu tuh kayak gini. Udahlah, nggak apa-apa gitu. Yang nama juga alhamdulillah udah nikah, udah ngurangin beban orang tua segala macam, bakalan punya anak juga. Gue tuh pikiran gue, gue punya anak ya, anak gue bukan ini nih, temen ini. Anak gue walaupun gue kuliah gue putus di Unpang di semester 3-nya, ya udah, anak gue nanti gue mau kuliah dimanapun, ayo gitu kan, sama biarpun bapaknya nggak bayarin, gue aja yang bayarin. Walaupun gitu. Lu gagal, tapi anak lo nanti bisa. Anak gue harus apa tuh, harus anak gue. Tapi gue nikah cuma 4 bulan doang. Kenapa? Di hari pertama gue nikah 3 Agustus, tanggal 4, tanggal 5 itu berjalan lancar sampai seminggu. Gue dibawa dong ke rumahnya dia, ke sana.
itu luar biasa. Gue kayak pembantu, gue nggak boleh ngapa-ngapain, maksudnya gue nggak boleh diem. Tangan gue dikit-dikit gue nyuci piring, bayangin gue sehari nyuci bisa 5 kali cuci piring. Jadi Terus makan terus sama gitu. bukan makan terus, jadi gini loh, gue juga bingung nih orang nyuci piring mulu, gelas satu aja minta dicuci, harus cuci gitu. Rumahnya tingkat kan, itu gue nyapu dari atas bawah, ngepel atas bawah. Gue bukan yang nggak ikhlas gitu, ya wajar dong. Gue abis kalau gue udah kelar, gue mandi, gue main HP ya kan, gue kamar atas. Tiba-tiba ibu mertua gue ngomong gini sama Amir, no bini lu nggak ngapa-ngapain di atas mulu. Sakit lah, kayak ya ampun. Gue udah ngapa-ngapain nih, tanganku udah pegel, udah mengkeret kan segala macem. Itu sih pas gara-gara itu gue nggak tahu kenapa dia udah mulai biasa manggil gue bego atau segala macem. Kata-kata yang nggak baik kan, sampai apa ya, amplop kondangan itu kan gue lumayan dapat 4 juta lebih. Sama 4 juta lebih tuh lu bayangin, itu pakai uang gue belanja. Suami gue sehari ngasih gue 30.000, bayangin kalau gas habis 30.000 dia makannya bangga. Ayam aja nggak mau diungkep, ayam ungkep kan, ayam kuning tuh nggak mau belinya di tukang ayam, maunya gue yang beli. Gue beli ayamnya mau ayamnya setengah utuh ataupun utuh, itu gue yang ngulek segala macam, gue yang ngolah. Dia bakalan tahu kalau beli asal olahan gue sama beli yang di ini. Gue bilang gini dong, yang penting rasanya enak gitu kan, yang penting lu makan, yang penting makan gitu, bersyukur ya. Jadi gue kalau di rumah mertua gue tuh bayangin 4,5 itu habis sendiri. Iya, sendiri dalam waktu sebulan. Dia harusnya dia mikir dong, dia kebutuhan dia kayak sampo, sabun segala macam, dia nggak mau. Jadi gue yang biayain, ngeluarin segala macam. Gue pernah dong beli apa ya, tahu akse kan yang cowok itu tuh nggak ada, yang dia pengen tuh nggak ada. Kira gue beli dong yang kemasan masih sama satu merek, cuma beda botol doang. Dia bilang gini, lu bego banget dah, awas kata-kata itu, lu bego banget dah. Ini kan beda, pakai aja, nggak apa-apa, sama aja sama. Gue nggak boleh jajan. Padahal duit lu. Iya, gue nggak boleh jajan seblak segala macam. Seblak gue sayang aja, gue pernah domel sampai aduh habis. Gue udah ngomelin, ngapain lu jajan mulu, boros bikin duit lu, goblok lu, bego, tolol banget jadi bini, kayak gitu. Kok kata dia tuh cuma bercandaan, guyonan. Gue nggak bisa terima dong, karena gue bukan pure Betawi, gue ada Jawanya juga gitu kan. Orang Jawa, cewek Jawa nggak bisa dong dapat perlakuan gitu. Gue walaupun Betawi, gue nggak mau dong yang namanya injek-injek harga diri gue semua. Itu mah udah injek-injek, bukan lawakan, gila. Iya, dia bilang tuh, gue kan cuma ngomong apa yang gue sampein, tapi lu gimana? Gue sampai pernah kejadian, gue masak, tangan gue kecepatan minyak, gue ngadu dong. Gue pengen tahu dia perhatian gak sama gue. Bang, kena minyak lagi ya, mau minyak, kayak kecil aja, bego banget sih masak. Orang masak tuh pelan-pelan, Padahal kayak niatnya diperhatiin. Iya, gue pengen tuh kayak, ya ampun sini sayang, aku obatin sayang gitu. Kalau apa sini neng, abang obatin, enggak. Ngomongannya gitu, ngomongnya gitu. Sumpah, gue sampai kayak, kok gue bisa dapet suami yang kayak gini. Mungkin maybe karma ibu gue yang ngejahatin bokap gue, jadi lari ke anaknya. Cuma gue nggak nyalain orang tua gue ya kan, segala macam. Ya karena udah jalan itu. Iya, jadi gue setiap hari itu gue selalu bandingin. Dia kan mantannya biduan semua. Badan lu tuh nggak kayak mantan gue yang biduan, semok segala macam. Fix, jangan pernah sekali-sekali ngebedain orang. Not fisik, jangan ngomongin fisik. Emang gue tahu pas pertama ngelihat cewek tuh pasti yang dilihat fisik. Gak mungkin ngelihat oh dia Islami, dia ini. Gak mungkin, pasti dia cantik. Dia jelek, dia buluk, kayak gitu. Gila, glowing banget. Ya ampun nih, enggak, ceweknya kayak gitu banget. Tapi dapet sih nggak mau. Pasti Cowok tuh nggak ada yang melihat penampilan dari hatinya dulu, pasti pertama fisiknya dulu. nggak mungkin dia baik ya, kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Pasti kan ngeliat, oh dia cakep nih, sempurna gitu kan. Fix. Tapi gue paling nggak suka banget tuh kayak main fisik, karena lu nggak tahu dia berjuangnya kayak gimana. Yang cantik juga pasti dia udah relain duitnya dia,
beli skincare yang mahal dari yang murah sampai yang mahal ya kan. Banget. Itu sih banget parah. Tapi patah hati paling terparah tuh Oktober sih, itu emang gue berantem tuh sama dia kan. Berantem dia selalu bilang gini, ngapain sih lo nonton Dajjal, nonton Korea, nonton film barat, nggak ada gunanya. Gue balikin dong, lo nonton dangdut emang nggak dosa lah lo ngeliat body cewek. Gue mah body mana gue mau lihat, pakaian juga rapet ya kan. Coba deh lu tonton dulu film-film Korea, ada nggak ya pakaian cuma BH doang? Nggak ada, rapet semua. Gue juga milih-milih kalau nonton drama Korea yang dramanya tentang keluarga gue tonton. Kalau drama tentang anak muda segala macam gue nggak tonton gitu kan, karena bukan passion gue. Gue mikir gini, gue udah nikah berarti tontonan gue udah mak gitu kan. Bukan tonton gue, bukan anak muda lagi. Anak muda udah kemarin gitu kan. Apalagi juga banyak emak-emak yang nonton drakor. Gue udah puas, gue udah kenyang gitu kan. Nah di bulan Oktober itu emang bener-bener banget gue namanya tuh udah capek. Gue udah kayak ya Allah, udahlah, udahin aja gitu kan. Udah capek banget. Di bulan Oktober itu kan orang tuanya dia ngadain jalan-jalan dong ke pantai Anyer atau pantai Carita itu. Gue disuruh deket sama suami gue. Lu lagi, jadi itu temanya ngerayain bulan madu gue gitu kan. Kita bulan madu gitu kan, segala macam. Tapi ajak keluarga, oke lah biarin aja, gue mah nggak masalah kan. Yang penting gue sama dia ada. Tapi sepanjang pantai Carita gue sama adiknya, Dia sendiri. Adiknya kan cowok ya kan, namanya Endra ya kan. Itu gue dijagain banget sama Endra. Gue ibaratnya gue kayaknya ketukar nih kayaknya. Gue kayaknya ketukar ya Endra. Maksudnya gimana? Gue sampai ngomongin di depan Endra, gue kayaknya ini dan Endra lebih baik gue jadi suami gue gitu kan. Kalau jadi suami gue kayaknya enak gitu kan, perhatian banget. Soalnya Endra tuh selama ini apa yang gue masakin dia nggak pernah marah. Beda sama suami gue. Contoh kayak kopi aja itu harus panas banget. Kopi hitamnya 1, gula 1,5. Pernah waktu itu gue bikin kopi, gue udah sesuai dengan selernya dia bilang apa? Kemanisan. Oke, gue kurangi dong gulanya. Gue udah pas. Aduh, gitu kan. Dia bilang kurang manis ya gitu. Udah pas, dia bilang apa? Kok kopinya nggak panas? Lu tuh jadi bini bisa nggak sih sebenarnya? Jangan bego-bego banget apa? Jangan terlalu goblok kalau jadi bini. Itu gue sama itu gue nggak pernah lo cerita ke orang tua gue nggak pernah cerita. Padahal tinggalnya di rumah keluarga besar gue gitu kan. Gue nggak pernah cerita apa kalau ditanya gimana Amir baik kayak gitu, sayang banget gitu kan. Gue nggak pernah kayak cerita gue mau gini enggak, karena gue mikir rumah tangga gue ya hanya gue doang yang tahu ceritanya gimana. Kalau dia kan apa ngadu kan ke emaknya. Contohnya dia sakit, gue ya wajar dong, gue istri harus perhatian sama dia. Gue ngerokin dia segala macam. Itu malamnya dia nggak mau kerokin, dia bilang apa? Kerokan lu nggak sama kayak kerokan nyokap gue. Ke sono, kebun jeruk, mentok kena mamanya. Kan sedih kan, gue gedek kayak gitu kan. Dibilang gedek iya, bilang sedih iya, kecewa iya, kan gue mau ngerokin niatnya. Kerokin kayak enak banget gitu kan, dia nggak mau, katanya nggak sama. Kerokannya nggak sama. Terus gue setiap kali ini kayak kesalahan kecil sih, kayak ngelipet baju aja tuh mesti harus ikutin contohnya dia. Kayak gini ngelipet baju kayak gitu. Yang penting kan baju rapi, wangi, udah gitu kan. Tinggal pakai. Karena gini, masih mending baju 1-2 digantung. Ya kan? Baju dia pakai. Gue tanya dong, "Bang, ini mau gue cuci enggak?" Ini udah, ini ya yang ini baru sehari, yang itu pas digantung 3 hari, 4 hari, itu mau dicuci enggak? Lu bego banget ya? Mikir. Karena gini, lu tuh mikir. Baju baru gue pakai sekali masa lo mau cuci, daripada situ gantung 4 hari ngapain, banyakin nyamuk, udah gue cuci aja gitu. Dia nggak mau segala macam. Ke pantai Carita juga gue nggak ditemenin. Pantai Carita dia malah bilang gini, dia ngasih gue 150.000 nih, beliin oleh-oleh. Padahal gue baru ditunggu hasil waktu itu gue amplop gue habis, gue nyariin BPJS tuh gue sedih banget. Di situ dia bilang nih, ntar kalau gua nggak beli lu apa-apa, lu nggak bawa oleh-oleh dari Anyer ataupun pantai Carita, ntar yang keluarga lu malah ngomel-ngomel segala macam. Gua kayak dipandang rendah banget gitu kan. Orang keluarga gua nggak ada yang kayak gitu. Kalau gua yang penting gua pulang selamat udah gitu kan.
dari yang tadi kita dengerin perlakuan mantan suaminya yang sangat luar biasa. Baiknya Baik banget. baik banget ya. Sampai aku mau ninggalin dia. Dan akhirnya rumah tangganya cerai. Karena ya nggak mungkin ya cerai nggak ada Sebab sebab. Putus aja ada sebab, guys. jatuh cinta aja ada sebab. Masa iya nih enggak? Ya pokoknya ya mungkin Allah ngasih ujian lagi kepada kakak ini yang sangat strong. Strong woman, walaupun Strong kalah kayaknya sama woman. gue. Wonder Woman, Enggak. gantiin deh, Gal-Gadot sama gue nggak apa-apa main deh, jadi pakai maksud tameng gitu. Terus dia sempat diuji lagi dengan ternyata sempat telat juga ya. Sempet telat 12 hari. Telat 12 hari itu kan udah seneng banget kan, gue bel kayak gue hamil nih kayak gitu. Tapi karena perlakuan mantan suami kayak gitu, jam setengah kayak orang tua zaman dulu kan tahu tuh ngeceknya pencet waktu gue, katanya udah mulai keras. Gue juga udah mulai muntah-muntah segala macem. Karena gue belum periksa ke bidan, gue takut. Gue cuma tes pack lah samar-samar. Oh, nggak ketahuan positif atau negatif? Samar lah kayak gitu kan. Terus akhirnya 2 hari kemudian berantem lah gara-gara masalah ya sepele ya kan. Berantem lagi gara-gara masalah sepele. Terus jam 4:30 itu perut gue sakit. 4:30 sore perut gue sakit, gue chat dong mantan suami gue. Bang, lu di mana? Kayak gitu. Gak dibalas, gue telepon dong. Bang, lu di mana? Udah tau gue lagi kerja. Apa sih chat mulu, nelpon mulu, ntar aja nunggu gue pulang kayak gitu. Perut gue sakit. Ya lu kan ada saudara lu. Ntar aja sama saudara lu mancing-cing lu. Tapi kan gue butuhnya lu kayak gitu. Oke lah, dimatiin. Gue nunggu sampai maghrib, habis maghrib gue ke bidan dekat rumah gue. Di situ bidan mau kasih obat penguat janin sama gue. Awalnya pengen, cuma bidannya itu ragu-ragu, takutnya gue kenapa-napa karena usia gue masih 23 waktu itu. Karena kan udah Oktober gue udah ulang tahun yang ke-23, sebulan gue ulang tahun lah segala macam. Udah kayak gitu, gue telepon dong, bang lu di mana? Lu bego banget ya, nggak denger gue yang kerja, amancing lu aja sih gitu kan. Pakai duit lu yang BPJS kemarin 2,5. Gue bukan masalah duit di sini, masalah gue perhatian lu kemana gitu kan. Pengen ditemenin lah. Iya, ditemenin cek ronsen, disuruh cek ronsen sama bidan buat nyelamatin doang kalau emang dia ada nongol cek ronsen gitu. Ya udah kan nunggu gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada gue ke rumah sakitnya sama tante, mendingan yaudah gue tahan. Gue pulang dari bidan tuh jam 6:30 lewat. Nah, setelah dari bidan itu gue istirahat dong beberapa menit lah, 10 menit ada. Itu jam 7 kurang 10, perut gue demi Allah sakitnya luar biasa. Itu gue ke kamar mandi, gue belum jongkok kan, pas gue diri tuh darah udah keluar. Dan gue nemuin segini nih, kecil gitu, anak gue kayaknya. Jadi, makanya gue bilang, gue sempet sih kayak belum gue siram sama air, gue sempet ngeliatin, nangis kan di situ. Ya Allah, nah entah cewek ataupun cowok, kalau emang ini beneran kamu, biarinlah buat selamatin gue nanti. Mungkin gue banyak dosa dulu di dunia malam, gue pernah banyak dosa segala macam, mungkin dia jadi penyelamat gue kayak gitu sih. Cuma sekarang happy sih karena di tanggal setelah itu di tanggal 15 November gue mengajukan cerai. Gue minta, maksudnya kan cowok bilang talak kan, nih kebalik, gue bilang talak. Gue udah nggak mau segala macam. Akhirnya gue ke rumahnya si cowok itu sama mantan suami gue mendapat perlakuan tidak mengenakannya gimana, karena ibu mertua gue, dia bilang gue tuh nggak ngurusin anaknya, nggak pernah nyuciin, nggak pernah ngurus lah, pokoknya nggak pernah masakin. Padahal kan gue masakin terus. Sampai dikatain asin. Iya, dikatain asin dan segala macam, dikomplain sampai ibunya bilang kenapa anak saya sakit nggak kamu urusin, sampai dia pulang ke rumah minta dikerokin, terus juga kopi nggak pernah disediain panas, makanan juga udah dingin kayak gitu. Ngapain gitu kan di rumah, katanya main HP doang. Itu pokoknya kalau rumah tangga masih dicampur adukin sama orang tua kayaknya kayak gitu ya. Gak enak banget. Jadi tolong banget ya. Bang, jangan. Cuma ya kenapa sih gue berani ngomong ini ke kalian gitu lewat YouTube-nya Bella, ya kan Bella Swan, Bella Swan.
pengen, gue bukan berarti menciptakan aib ya, maksudnya gini loh, kalian yang ngerasa gue dapet suami kok gini banget di usia muda, ya udah, kalau emang dari pelakuan suami nggak menyenangkan, nggak mengenakan, nggak bikin kalian bahagia, bikin nangis, daripada lanjut batin kalian udah capek, ya udah kalian bisa juga, walaupun cerai nggak diperbolehkan sama Allah, seenggaknya dengan cerai tersebut kalian lega lah, oh ya ini kayak gitu, gue udah tenang segala macam. Ingat, nikah harus dewasa dulu, pilih dulu, bukan masalah umur tua ya, karena mata suami gue kalian 8-8, gue 96, jadi gak sinkron segala macam gitu. Nikah muda itu pilihan. Mau gimana jalannya kan itu udah takdir. Kita nggak bisa ngubah takdir, kita cuma bisa berdoa untuk takdir kita menjadi lebih baik. Nggak ada yang nyalain nikah muda di sini. Sebenarnya tuh semuanya pilihan. Hidup pilihan, sedih, maut, takdir, semuanya tuh udah ada yang ngatur. Tapi kok aku nggak nangis karena udah ini ya, udah. Karena dia tuh udah, gue kerennya dia tuh, dia bisa ngejalanin semuanya. Sedangkan kadang orang yang putus cinta terus lagi galau itu nangisnya Nggak nangis sih, karena ya udah biar karena kita nggak tahu masalah orang lain di luar sana tuh lebih pedih. Nah, perjalanan hidupnya udah diceritain semua, dari dia anak broken home, gagal berumah tangga, terus akhirnya bahagia banget, happy bahagia dong sekarang. sendiri. Dan coba apa sih yang lu mau kasih ke luar sana, omongan yang bikin mereka semua semangat? Jangan pernah berpikir negatif terhadap semua orang. Maksudnya gini loh, orang luaran sana yang mau ngejahatin lu, yang sifatnya muka dua, menafik, cepuin lu segala macam, jangan pernah lu benci. Walaupun lu tahu, cukup diem aja, cukup berdoa untuk kebahagiaan lu sendiri, selalu jadi diri lu yang positif. Jangan pernah ngerasa kok masalah gue gini-gini aja ya, kok gue dapet masalah terus, kok gue sedih terus. Ya ingat, ketika lu sedih, di luar sana masih banyak yang lebih sedih dibanding lu. Karena gini loh, lu boleh putus cinta, lu boleh nggak punya siapa-siapa, tapi ingat Allah akan selalu ada sama lu. Jangan pernah ngerasa sendiri sih, gitu. Allah selalu ada. Allah di mana? Di samping kita, di samping, di belakang, ngapain, yang ngerangkul malu, masih support. Walaupun nggak kita ngerasain, tapi benar nge-support segala macam. Udah, nggak usah positif sama orang. Ibaratnya gini loh ya, Nabi aja bisa positif sama semua orang yang jahatin dia. Maksudnya kita yang bukan Rasulullah, kita yang ibaratnya bukan makhluk suci kan. Nabi kan dibilangnya makhluk suci banget kan, pasti ada pernah kesalahan walaupun kita nggak tahu ya kan. Cuma ya itu, kalau positif sama orang jangan pernah negatif, jauh dari negatif tuh nggak bikin lu bahagia. Oke, pokoknya gitu, tetap semangat yang punya masalah, karena semua pasti ada jalan keluarnya, bener nggak? Bener, pasti. Pokoknya tetap positive vibes. Dan segitu aja. Nah, gue di sini bakal yang mau cerita sama gue boleh banget nanti DM di Instagram yang ada di link bio nih, ada di description box. Oh iya, description. Itu boleh banget DM gue, terus nanti kita cerita-cerita seperti ini. Oke, kalau gue ada waktu pasti gue bakal datengin. Oke, sekian, terima kasih, tetap semangat, Positive vibes. terus pokoknya semangat. Ya, thank you. Kalian gak sendirian. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.